Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Selamat datang di Markas At-Tahirah. Insyaallah di video kali ini kita akan membedah hukum-hukum tajwid yang terdapat dalam surah An-Naba ayat 1 sampai dengan ayat 10. Mari sama-sama kita pelajari dan kita simak dengan seksama. Semoga dengan adanya video ini bisa membantu kita yang sedang belajar ilmu tajwid untuk bisa mengaplikasikan hukum-hukum tajwid dalam surah An-Naba dengan baik dan benar. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Amma di sini terdapat mim bertasydid yang berlaku hukum wajibul gunnah, wajib digunnahkan atau didengungkan dengan bunyi dengung yang masuk ke dalam khaysyum atau ke dalam rongga hidung. Dan wajib ditahan sebentar. Amma ya harus masuk ke dalam hidung, ditahan sebentar, tidak boleh langsung dibaca amma yatasaalun, ya itu salah. Sa'a terdapat mad wajib muttasil karena ada mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah di dalam satu kata. Mad tabi'inya yaitu alif yang sebelumnya berharakat fathah. Nah, ini dibaca 4 atau 5 harakat. Lun mad arid li sukun karena ada mad yang bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf, yaitu di sini huruf nun. Kemudian mad tabi'inya yaitu waw sukun yang sebelumnya berharakat dhammah. Mad arid li sukun boleh dibaca 2, 4, atau 6 harakat, akan tetapi dengan syarat harus dibaca dengan konsisten. Apabila kita memilih untuk membaca 2 harakat, maka konsisten membaca semua mad arid li sukun dalam tilawah kita itu sepanjang 2 harakat. Apabila kita memilih untuk membaca 4 harakat, maka konsisten dengan 4 harakat. Dan apabila kita memilih 6 harakat, maka kita konsisten dengan 6 harakat. Dan dalam bacaan yang sedang dianjurkan untuk kita membacanya dengan 4 harakat. Jadi di sini kita baca 4 harakat. Ayat kedua, Anin naba'il azim. Aninna. Di sini ada alif lam syamsiyah. Karena ada alif lam yang bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu huruf nun. Di sini alif lamnya kita leburkan atau kita idghamkan ke dalam huruf yang ada di depannya sehingga tidak terdengar lagi bunyi lam. Aninna. Nun al-musyaddadah wajibul gunnah, wajib digunnahkan atau didengungkan dengan dengung yang dipanjangkan. Il'a. Di sini ada alif lam al-qamariyah karena ada alif lam yang bertemu dengan salah satu huruf qamariyah yaitu huruf ain. Dhim mad arid li sukun karena ada mad tabi'i yang bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf yaitu huruf mim. Mad tabi'inya adalah ya sukun yang sebelumnya berharakat kasrah, dibaca 2, 4 atau 6 harakat. Ayat ketiga, alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi, zi, ada mad tabi'i yang dibaca panjang 2 harakat, yaitu ya sukun yang sebelumnya berharakat kasrah. Hum fihi. Izhar syafawi karena ada huruf mim sukun yang bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah selain huruf mim dan huruf ba. Dan di sini hurufnya adalah huruf fa, hukumnya adalah izhar, wajib kita membaca huruf mim ini dengan jelas tanpa disertai dengan gunnah yang dipanjangkan. Jadi tidak boleh dibaca hum fihi, ya tidak boleh dipanjangkan gunnahnya. Fi mad tabi'i karena ya sukun sebelumnya berharakat kasrah dibaca panjang 2 harakat.
fihi mukhtalifun. Fun. Mad arid li sukun karena ada mad tabi'i yang bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf, yaitu huruf nun, dan mad tabi'inya adalah huruf waw yang sebelumnya berharakat dhammah. Ayat keempat, kalla saya'lamun. Kalla, la mad tabi'i karena ada alif sebelumnya berharakat fathah, dibaca panjang 2 harakat. Saya'lamun, ya, di sini ada huruf ain yang sukun. Huruf ain bersifat bainiyah, maka kita harus memberikan sedikit aliran suara. Tidak boleh kita putuskan saya'lamun, tidak boleh seperti itu, tapi ada sedikit aliran suara. Saya'lamun. Mun. Mad arid li sukun karena ada mad tabi'i yang bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf, yaitu huruf nun, dan mad tabi'inya adalah waw sukun yang sebelumnya berharakat dhammah. Nah, di sini mad arid li sukun boleh dibaca 2, 4 atau 6 harakat. Ayat kelima, Summa kalla saya'lamun. Summa. Di sini mim tasydid wajibul gunnah, wajib dibaca dengan gunnah yang dipanjangkan. Kalla, la mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah, dibaca panjang 2 harakat. Saya'lamun, ya, huruf ain bersifat bainiyah, maka beri sedikit aliran suara. Mun. Man arid li sukun karena ada mad tabi'i yang di depannya adalah huruf yang disukunkan karena waqaf, yaitu huruf nun. Mad tabi'inya adalah waw sukun yang sebelumnya berharakat dhammah, dibaca 2, 4 atau 6 harakat. Ayat ke-6, Alam naj'alil arda mihada. Alamna. Mim sukun yang bertemu dengan huruf nun adalah izhar syafawi, wajib dibaca dengan bunyi huruf mim yang jelas dan tanpa dengung yang dipanjangkan. Naj. Huruf jim yang sukun bersifat qalqalah, bunyinya wajib kita pantulkan. Naj. Naj. Alam naj'alil arda lil. Ada alif lam al-qamariyah, yaitu alif lam yang bertemu dengan salah satu huruf qamariyah, yaitu hamzah. Bunyi alif lamnya harus dibaca dengan izhar atau dengan jelas. Arda. Nah, di sini berhati-hati karena hamzah berhadapan dengan huruf yang tebal, yaitu huruf ra sukun. Nah, di sini sering terjadi kita menebalkan bunyi huruf hamzahnya. Arda, dibaca arda, tebal seperti itu. Nah, ini tidak boleh ya. Jadi pastikan setiap huruf mendapatkan haknya. Huruf tipis baca dengan tipis, huruf tebal baca dengan tebal. Arda, arda. Miha, ha mad tabi'i karena ada alif sebelumnya berharakat fathah. Da mad iwad karena ada fathatain yang diwaqafkan. Jadi ketika ada fathatain yang diwaqafkan, maka kita membacanya dengan mad iwad, yaitu mengganti tanwin dengan alif. Jadi dibaca panjang 2 harakat. Mihada, tidak dibaca dengan tanwin, mihadan, atau tidak dibaca dengan sukun, mihad, ya. Jadi yang benar mihada. Ayat ke-7, wal jibala autada. Wa, huruf waw, perhatikan huruf waw keluar dari syafatain atau dari 2 bibir. Nah, agar huruf waw ini menjadi sempurna, maka kita harus memajukan atau harus sedikit memonyongkan bibir kita supaya huruf waw ini sempurna. Wa, jadi jangan dibaca wa, ya, harus kita monyongkan sedikit. Wal, ada alif lam al-qamariyah, yaitu alif lam yang bertemu dengan salah satu huruf qamariyah, yaitu huruf jim. Nah, di sini alif lamnya dibaca dengan izhar atau dengan jelas.
wal jibal. Mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah. La au. Waw sukun yang sebelumnya berharakat fathah, di sini terjadi lin, yaitu bunyi waw sukunnya dibaca dengan lunak. Auta. Ada mad tabi'i yaitu alif yang sebelumnya berharakat fathah dibaca panjang 2 harakat. Autada. Huruf dal fathatain yang diwaqafkan maka dibaca dengan alif panjang 2 harakat karena berlaku hukum man'i wal. Wa khalaqnakum azwaja. Wa sempurnakan makhrajnya dengan kita memajukan bibir. Kha. Huruf kha adalah huruf tebal, maka naikkan pangkal lidah kita. Kha, kha. Jadi bukan memajukan bibir ya, karena tebal atau tipisnya huruf itu penyebabnya adalah pangkal lidah yang naik, sehingga suara kita naik ke langit-langit atas. Jadi bukan bibir, bukan kha, ya, tidak boleh kita majukan bibir. Kha. Wa khalaqa. Huruf qaf sukun berlaku hukum qalqalah. Huruf qaf ini huruf tebal sama seperti huruf kha, maka naikkan pangkal lidah lalu pantulkan suaranya. Khalaqa. Khalaqna. Na. Mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah dibaca panjang 2 harakat. Kum az. Di sini huruf mim bertemu dengan hamzah berlaku hukum izhar syafawi. Huruf mim dibaca jelas tanpa dengung yang dipanjangkan. Az. Berhati-hati di sini, huruf zai bukan huruf qalqalah. Sering terjadi huruf zai ini dipantulkan. Azwa. Nah, itu salah. Huruf zai adalah huruf rokhawah. Kita berikan sedikit aliran suara. Azwa. Wa mad tabi'i yaitu karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah. Azwaja. Ja mad iwad karena ada fathatain yang diwaqafkan. Nah, di sini kita ganti dengan alif dan dibaca panjang 2 harakat. Ayat ke-9. Wa ja'alna naumakum subata. Wa sempurnakan makhrajnya. Ja'alna huruf lam bersifat bainiyah, ada sedikit aliran suara, tidak boleh diputuskan. Ja'al, tidak boleh ditekan berlebihan. Ja'alna, ya, tidak boleh. Jadi sedikit aliran suara. Ja'al. Wa ja'alna. Na ada mad tabi'i karena ada alif sebelumnya berharakat fathah dibaca panjang 2 harakat. Nau. Ada lin karena ada waw sukun yang sebelumnya berharakat fathah. Waw sukun berharakat fathah ini dibaca dengan lunak. Naumakum su. Mim sukun berjumpa dengan huruf sin izhar syafawi. Huruf mim dibaca jelas, tidak boleh ada gunnah yang dipanjangkan. Subata. Ba mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah. Subata. Ta man iwad karena ada fathatain yang diwaqafkan, dibacanya diganti dengan alif dan dipanjangkan 2 harakat. Dan ayat terakhir, ayat ke-10. Wa ja'alna al-laila libasa. Wa sempurnakan makhrajnya. Ja'al huruf lam sukun bersifat bainiyah, beri sedikit aliran suara. Nal-laila. Nah, di sini huruf nun sebenarnya ada mad tabi'i, akan tetapi karena di depannya adalah alif lam, maka mad tabi'inya tidak lagi berlaku, melainkan kita langsung masuk ke dalam alif lam al-syamsiyah yang ada di depannya. Wa ja'alnal laila. Lay adalah lin karena ada ya sukun sebelumnya berharakat fathah. Huruf ya sukunnya dibaca dengan lunak. Liba. Ba mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah. Libasa. Sa
adalah mad iwad karena ada fathatain yang diwakafkan. Jadi kita membacanya dengan alif yang dipanjangkan 2 harakat. Shadaqallahul azim. Sekian untuk pembahasan bedah tajwid pada surah An-Naba ayat 1 sampai 10. Insyaallah di video berikutnya kita akan membahas bedah tajwid dalam surah An-Naba ayat 11 sampai dengan ayat ke-20. Sekian dari saya, syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.